Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani dengan NIM 205132 dari kelas 4A dengan mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Di sini saya ingin memaparkan beberapa materi dari MK tersebut. Yang pertama, materi keempat, yaitu hak penyanyi sama produser rekaman. Di sini, karya rekaman atau konten yang dibuat dari komposisi karya cipta orang lain, maka diperlukan izin sebelumnya dari pemilik hak cipta atau pencipta lagu atau kuasa cipta atau publisher. Karya rekaman juga memiliki unique registration number di seluruh dunia yang bisa disebut ISRC atau International Standard Recording Code. Prosedur rekaman umumnya adalah individual, yaitu orang yang membiayai proses produksi rekaman sehingga diklaim sebagai pemilik hasil karya, rekaman atau master, seperti hasil rekaman audio dan video klip lagu. Istilah yang dikenal dalam hukum adalah produser fonogram. Produser cenderung bertindak sebagai label rekaman, meskipun secara hak terkait tetap melekat nama personil produser rekaman memiliki perkumpulan atau asosiasi. Salah satunya adalah APRindo atau Asosiasi Produser Rekaman Indonesia. Selanjutnya, materi kelima, ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Lalu menurut pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional termasuk dalam karya cipta. Yang dilindungi ekspresi budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Perlindungan hukum tentang sebuah karya cipta ekspresi budaya tradisional diatur di dalam pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta yang berbunyi, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara kependudukan, pengetahuan tradisional, masyarakat, adat, rentan untuk diplomasi oleh pihak lain. Subjek pengetahuan tradisional adalah pemegang hak pengetahuan tradisional. Dalam hal ini adalah masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara tradisional dan komunal. Pengetahuan tradisional sangat penting karena pengetahuan tradisional merupakan identitas dari masyarakat pemiliknya. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan. Selanjutnya, topik ketujuh, hak merek, pengertian dan dasar hukum merek. Definisi merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jenis-jenis merek, yang pertama merek dagang, yang kedua merek jasa, yang ketiga merek kolektif. Karakteristik merek, yang pertama perlindungan diberikan berdasarkan kelas barang, yang kedua tidak menggunakan nama barang yang akan dimintakan perlindungan, yang ketiga tidak melanggar kesusilaan, yang keempat tidak menggunakan kata yang generik, yang kelima perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya fungsi merek, yang pertama sebagai daya pembeda dengan produk lain, yang kedua sebagai jaminan mutu produk, yang ketiga sarana promosi untuk dikenal masyarakat, yang keempat menunjukkan asal-usul barang. Selanjutnya materi ke-9, yaitu perlindungan merek internasional.
Peraturan merek yang bersifat internasional seperti pada Konvensi Paris Union yang diadakan pada tanggal 20 Maret tahun 1883 yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian. Pendaftaran internasional memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang seluruh negara anggota Madrid Agreement, di mana yang menjadi anggota dari Madrid Agreement 28 anggota dari peserta Konvensi Paris. Perjanjian internasional yang lain yang juga menyangkut perlindungan merek adalah Traktat Pendaftaran Merek Dagang sampai 1973. Traktat ini telah dibuat selama Konvensi WIPO dan Wina pada tanggal 12 Juni tahun 1973. Seperti Madrid Agreement, Traktat Pendaftaran Merek Dagang hilangnya merek dagang karena tidak digunakan, perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal, merek dagang jasa dan merek dagang kolektif serta pengalihan. Selanjutnya topik ke-10, hak paten. Pengertian hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan, atau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1. Selanjutnya dasar hukum hak paten. Dasar hukum hak cipta terbaru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Ketentuan pidana bagi para pelanggar hak paten diatur dalam pasal 161 sampai 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Selanjutnya syarat mendapatkan hak paten. Kategori karya dan penemuan dapat dipatenkan berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Karya atau penemuan yang dapat dipatenkan harus memenuhi syarat secara substantif. Secara substantif dibagi menjadi dua hal sebagai berikut. Yang pertama, bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten, dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. Yang kedua, bersifat inventif. Prinsip memperoleh paten HKI bersifat inventif atau kemauan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang pemiliknya. Selanjutnya topik ke-11, pengalihan paten dan lisensi paten. Pengalihan paten. Pengalihan paten sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Pengalihan hak atas paten dapat dilakukan secara sebagian atau keseluruhan kepada pihak-pihak lain. Paten adalah hak eksklusif yang dimiliki investor atau penemu atas investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Pengalihan paten dilakukan dengan cara pasal 274 Undang-Undang Paten, di mana pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengalihan paten harus dicatatkan dalam daftar umum paten, kemudian akan diumumkan melalui media elektronik dan atau media non-elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara penataan pengalihan paten atau PP 46 atau 2020. Tentunya pengalihan paten ini hanya dapat dilakukan bagi paten yang telah diberikan oleh negara, terdapat pada pasal 6 PP 46 atau 2020. Selanjutnya topik ke-12, perlindungan varietas tanaman. Pengertian perlindungan varietas tanaman merupakan pengakuan hak kekayaan intelektual atau HKI bagi para pemulia tanaman dalam bentuk sui generis system. Berdasarkan hak tersebut, pemegang hak
PVT dapat menggunakan varietas yang mendapat hak PVT atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan varietas tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Manfaat PVT yang pertama, mendorong peningkatan riset atau penelitian di bidang pemulihan tanaman. Yang kedua, mengurangi ketergantungan benih impor. Yang ketiga, meningkatkan keberagaman benih varietas unggul sehingga petani mempunyai banyak pilihan. Lingkup PVT, varietas yang diberi dan tidak diberi PVT. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan. PVT tidak diberikan untuk varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, pemegang hak PVT sesuai dengan pasal Pasal 5 Undang-Undang PVT, pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Demikian paparan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.